Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Jakarta, yang terhormat para Dewan Guru semua SMK Telkom Jakarta, dan juga yang terhormat Ibu Intan Rizky Wulandari selaku Guru Agama Islam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa hidup sehat sampai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semua, terutama untuk Bapak Ibu guru dan juga teman-temanku semuanya. Apalagi pada saat seperti ini, kita harus sangat sekali menjaga kesehatan supaya menjadi lebih baik. Semoga Allah melindungi kita dari mara bahaya dan penyakit COVID-19 yang sedang beredar saat ini. Dan untuk semuanya, Bapak Ibu guru dan teman-temanku, stay at home, oke? Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan kita harus membantu pemerintah dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Oke? Ya, saya perkenalkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Aldi Pradana dari kelas 11 T5. Saya akan menyampaikan materi tentang bab 10, hukum-hukum Islam tentang muamalah. Dan saya akan menjelaskan subbab tentang asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di antara kebutuhan manusia adalah aspek ekonomi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, manusia harus berusaha tetap untuk mencarinya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan cara-cara melaksanakan pemenuhan kebutuhan ekonomi secara baik dan halal kepada kita. Aturan-aturan pokok hubungan manusia dalam pemenuhan hidup dalam bidang ekonomi disebutlah muamalah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa fikih muamalah berisi ketentuan-ketentuan atau asas yang merupakan penjabaran tentang pokok-pokok ajaran muamalah. Dan asas-asas tersebut harus mendasari praktik transaksi ekonomi dalam kehidupan. Jika transaksi ekonomi diserahkan kepada aturan yang dibuat oleh manusia kita sendiri, akan terjadi banyak hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Sebagaimana diketahui dalam kehidupan di era modern saat ini dan era globalisasi, banyak transaksi ekonomi yang tidak mengindahkan asas-asas Islam tersebut. Akibat yang terjadi adalah sesuatu yang merusak tatanan kehidupan kita sebagai manusia. Di antara praktik transaksi ekonomi yang melanggar norma agama, yaitu pertama ada jual beli barang haram, terjadinya pemalsuan produksi, pelanggaran hak cipta, pembajakan, dan lain sebagainya. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan sehingga dapat berakibat berhambatnya kreativitas masyarakat dalam berbagai bidang. Penerapan asas-asas Islam dalam transaksi ekonomi sangat dibutuhkan. Hal ini meningkatkan hubungan harmonis antar pihak yang melakukan transaksi ekonomi baik antar perorangan maupun per kelompok masyarakat. Selain itu, penerapan asas-asas transaksi ekonomi ini dapat membangun kualitas masyarakat sejahtera yang penuh kekeluargaan. Dalam Al-Quranul Karim atau hadis terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
ada asas kesepakatan bersama dan sama suka. Transaksi ekonomi dalam Islam didasari oleh kesepakatan bersama dan suka sama suka. Hal ini sebagaimana pula difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman dalam muslim, janganlah kita saling memakan harta sesama para muslim dengan jalan yang tidak benar. Semuanya harus dilakukan dalam jalan yang benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku kepada kita, yang harus didasari atas dasar suka sama suka antara contohnya penjual dan pembeli. Yang kedua, asas manfaat dan kehalalan. Dalam transaksi ekonomi sangat ditekankan asas manfaat dan kehalalan dalam hidup kita. Dengan demikian, segala praktek transaksi ekonomi yang dapat merusak dan haram dilarang dalam ajaran Islam. Contohnya adalah sebagaimana kita menjual barang yang tidak bermanfaat dan artinya kita tidak halal. Contohnya kita menjual daging-daging yang diharamkan dan barang berguna yang tidak manfaat dalam hidup kita seperti petasan, itu juga diharamkan. Yang ketiga ada asas keadilan. Transaksi ekonomi harus didasarkan pada keadilan juga. Dengan asas keadilan akan terhindar dari kerugian bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Ketika terjadi kerugian, asas keadilan pun haram ditetapkan. Dengan kata lain, dalam transaksi ekonomi dalam Islam terjadi sama-sama untung dan rugi ditanggung bersama. Yang artinya di sini dalam asas keadilan dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil untung sebanyak-banyaknya dan juga melakukan kerugian kepada pembeli. Sebagaimana pada saat biasanya menjelang Ramadan, kita mengambil untung yang sebanyak-banyaknya dan meraup keuntungan besarannya dan dapat merugikan konsumen, sehingga mereka tidak dapat, atau dalam kata lain mereka sangat dirugikan karena yang biasanya harganya seberapa dan mereka merasakan kemahalan. Dan sementara penjualnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu tidak boleh dan diharamkan dalam Islam. Yang terakhir ada asas saling menolong dan saling membantu. Transaksi ekonomi dalam Islam didasari asas saling tolong-menolong. Dengan demikian, dalam praktiknya akan terjadi pemberdayaan pihak yang lemah oleh yang lebih kuat, yang kecil oleh yang lebih besar. Salah satu contoh transaksi ekonomi dalam Islam adalah jual beli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.